Seberapa penting atau perlukah kita masih menunggu list dari WHO? Sebetulnya begini, WHO itu punya satu list untuk semua pengembangan vaksin-vaksin COVID-19 ini ya. Semua yang mengembangkan vaksin COVID-19 ini harus mendaftarkan ke WHO. Artinya dia diakui bahwa pengembangannya dia dapat diakui secara internasional dan direkognize oleh WHO. Sedangkan untuk perizinan penggunaannya nanti itu masing-masing negara mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi. Nah, Indonesia sendiri nih, Badan POM Ya. sebagai regulator obat yang akan mengevaluasi dan memberikan izin edarnya itu menggunakan standar-standar yang sesuai dengan standar WHO. Ya. Jadi, Jadi maaf standar. Bu Rizka, yang disebut dengan masuk dalam list WHO sesuai dengan standar WHO itu gimana menerjemahkannya? Begini, kalau dalam list WHO itu listnya sekarang list pengembangan vaksin ya. Kalau kita lihat di dalam webnya WHO itu ada landscape WHO landscape untuk vaksin. Ya, sedangkan untuk vaksin yang akan digunakan tadi, yang saya katakan kita mengevaluasinya sesuai dengan standar WHO. Tetapi untuk saat ini memang list WHO itu masih terus berkembang, bertambah terus ya. Di WHO sendiri mereka belum menentukan ya. Tapi kita sudah mengikuti standar-standarnya. Jadi misalnya begini, uji kliniknya harus fase berapa, harus selesai. Kemudian harus ada data apa, data imunogenisitasnya, data vaksin efikasinya, data keamanan, yang pertama data keamanan. Nah, itu yang kita ikuti. Saya mau ya, clearkan dalam dulu Bu melakukan Rizka. Jadi kalau misalnya ada pernyataan bahwa harus mengikuti list WHO atau harus sesuai dengan standar WHO, itu bukan list brand atau merek vaksin ya, tetapi lebih ya, kepada secara prosedur dan bagaimana betul. tahapan-tahapan uji klinisnya. Karena selama ini masyarakat awam merasa bahwa yang ada dalam list WHO itu adalah nama brandnya, bukan itu ya? Bukan, kalau yang untuk penggunanya bukan, tapi kalau untuk penelitiannya ada tuh di dalam list WHO. Tapi untuk penggunaannya tidak, ya tidak ada dalam belum ada lah ya. Tapi kita melakukan persetujuannya sesuai dengan standar WHO. Kita mengikuti standar WHO. Saya ke Kita Dokter Iqbal Muhtar, seberapa penting kita memang harus menunggu vaksin yang sesuai dengan list WHO? Yang pertama Mbak Rosi, saya kira kalau kita maksudkan sebagai list di sini, itu bukan list yang harus branded list ya, seperti yang kita kemukakan tadi. Tetapi sebenarnya WHO itu sendiri sudah menetapkan kriteria guidance yang harus dipenuhi oleh setiap local approved body. Jadi katakanlah BPOM itu sendiri itu sebenarnya menggunakan 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria yang ditetapkan oleh WHO, kemudian yang kedua FDA, dan yang ketiga itu adalah European Body. Jadi mereka menggabungkan sejumlah kriteria untuk menetapkan apakah vaksin itu akan diterima atau tidak. Saya sendiri berpendapat sebenarnya kalau kita berbicara tentang hal ideal, yang paling idealnya sebenarnya di Indonesia saat ini adalah kita menunggu hasil uji vaksin yang ada di Universitas Padjadjaran itu. Ini yang ideal. Iya. Kenapa? Karena ini menunjukkan vaksin itu seberapa spesifik kita dapat gunakan untuk populasi Indonesia. Tetapi ada tetapinya Mbak Rosi. Katakanlah misalnya pemerintah memiliki strong justification. Jadi memiliki alasan yang kuat untuk menyebutkan bahwa enggak, saya ini harus segera mengimplementasikan vaksin ini dalam bulan Ada Januari. unsur kegentingan dan kepentingan. Betul, betul. Dan itu harus dibahasakan dan harus diartikulasi secara jelas. Bahwa pemerintah memiliki strong and solid justification untuk memulai vaksin itu secepat mungkin. Nah, pada kondisi seperti ini tentu saja kita bisa melewati kondisi ideal yang saya sebutkan tadi. Dan pada kondisi ini sebenarnya kalaupun vaksin itu datang ke Indonesia, itu tidak serta-merta langsung bisa kita gunakan. Pertama-tama kita harus meminta terlebih dahulu approval dari BPOM ya sebagai regulatory body di sini. Tetap izinnya harus dari BPOM. Tetap izinnya dari sana. Nah nanti izinnya itu kan ada beberapa izin di situ. Ada yang full approval, ada yang emergency use authorization, bahkan ada yang disebut sebagai compassionate use. Nah Compassionate itu nanti use. saya kira yes. Jadi saya kira BPOM itu kan memiliki kriteria ya. Nanti misalnya vaksin ini datang ke sini, kira-kira untuk emergency use ini kita pakai approval yang mana?